Perubahan perilaku konsumen. Faktor pemicu perubahan perilaku, ini yang pertama ada kemajuan teknologi. Ya, adopsi teknologi digital mengubah cara konsumen mencari informasi, berbelanja dan berkomunikasi. Misalnya dari belanja offline menjadi belanja online. Perubahan ekonomi. Contoh, krisis ekonomi dapat mengarahkan konsumen untuk lebih hemat dan memilih produk dengan harga yang terjangkau. Faktor pemicu perubahan perilaku yang ketiga adalah tren sosial dan budaya. Contohnya, meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan membuat konsumen lebih memilih produk ramah lingkungan. Pengaruh media dan iklan. Kampanye pemasaran yang efektif dapat membentuk ulang persepsi konsumen terhadap suatu produk atau merek. Proses terjadinya perubahan perilaku. Yang pertama ada kesadaran atau awareness. Konsumen mulai menyadari adanya produk, layanan, atau tren baru yang relevan dengan kebutuhan mereka. Media sosial, iklan, atau rekomendasi teman sering menjadi pemicunya. Minat dan penerimaan informasi atau interest and adoption of information. Konsumen mulai mencari informasi lebih lanjut seperti membaca ulasan, melihat testimoni, atau melihat pencarian online. Informasi ini membantu konsumen membangun persepsi baru terhadap produk atau merek. Eksperimen atau uji coba trial ya. Konsumen mencoba produk atau layanan untuk mengevaluasi apakah sesuai dengan kebutuhan atau harapan mereka. Contohnya mencoba fitur gratis aplikasi sebelum memutuskan berlangganan. Evaluasi dan adaptasi ya. Jika pengalaman sesuai harapan, konsumen cenderung mengubah pola belanja mereka untuk mengakomodasi pilihan baru. Contohnya adalah konsumen yang puas dengan layanan streaming musik mungkin berhenti membeli CD fisik. Loyalitas baru atau new loyalty. Setelah merasa puas, konsumen dapat membentuk kebiasaan baru atau loyalitas terhadap merek atau pola konsumsi tertentu. Jenis-jenis perubahan perilaku konsumen. Perubahan bertahap, incremental change. Perubahan kecil yang terjadi seiring waktu seperti beralih dari produk manual ke produk otomatis. Perubahan mendadak atau sudden shift. Perubahan cepat yang dipicu oleh peristiwa besar seperti pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi belanja online. Perubahan sementara atau temporary change. Perubahan yang terjadi karena kondisi tertentu, seperti diskon besar atau promosi musiman. Perubahan permanen, permanent change. Perubahan perilaku yang menjadi kebiasaan jangka panjang, seperti penggunaan dompet digital menggantikan uang tunai. Faktor penghambat perubahan perilaku. Resistensi terhadap perubahan. Ya. Konsumen cenderung nyaman dengan kebiasaan lama dan merasa takut terhadap resiko atau ketidakpastian. Kurangi informasi. Tanpa edukasi atau informasi yang cukup, konsumen mungkin ragu untuk mencoba hal baru. Biaya dan komitmen tinggi. Jika perubahan membutuhkan investasi besar, konsumen cenderung menunda atau menghindarinya. Contoh kasus perubahan perilaku konsumen, ya, beralih ke belanja online. Sebelumnya, konsumen lebih sering berbelanja di toko fisik. Setelah pandemi COVID-19 memaksa konsumen beralih ke e-commerce, dan kebiasaan ini bertahan hingga kini karena kenyamanan yang dirasakan. Dan promo yang banyak tentunya ya. Kesadaran akan produk ramah lingkungan ya. Sebelumnya, konsumen memilih produk berdasarkan harga atau merek tanpa memikirkan dampak lingkungan. Sekarang, kesadaran tentang isu lingkungan mendorong konsumen memilih produk organik atau daur ulang. Kesimpulannya, perubahan perilaku konsumen adalah hasil dari interaksi antara faktor internal, seperti motivasi, persepsi sikap, dan eksternal, teknologi, budaya, ekonomi. Untuk mendorong perubahan, bisnis harus mencapai kebutuhan konsumen, ya, memberikan edukasi dan menciptakan pengalaman yang relevan dengan situasi dan harapan mereka. Respons bisnis terhadap perilaku konsumen. Menggunakan data dan analitik untuk memahami konsumen. Ya. Pengumpulan data. Bisnis harus memanfaatkan data dari berbagai sumber seperti media sosial, riwayat pencarian, dan perilaku pembelian. Contoh, e-commerce menggunakan data pencarian untuk merekomendasikan produk yang relevan. Analitik konsumen. Data ini dianalisis untuk memahami tren, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Bisnis dapat memprediksi produk populer selama musim tertentu berdasarkan pola pembelian sebelumnya. E-commerce dan aplikasi. Kehadiran di platform online sangat penting untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak berbelanja secara digital. Contohnya, toko offline juga membuka toko online untuk melayani pembeli secara multikanal. Website dan SEO. Website yang mudah digunakan dan dioptimalkan untuk pencarian membantu menarik konsumen. Contohnya, bisnis memperbarui konten website agar muncul di hasil pencarian Google. Media sosial. Menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, atau Facebook untuk terlibat langsung dengan konsumen. Contohnya adalah mengadakan giveaway atau membuat konten interaktif. Mengutamakan pengalaman pelanggan, ya, customer experience. Personalisasi menawarkan pengalaman disesuaikan berdasarkan preferensi konsumen. Contohnya adalah platform streaming seperti Netflix merekomendasikan film berdasarkan riwayat tontonan. Respon cepat. Memberikan layanan pelanggan yang responsif melalui chatbot, email, atau media sosial. Contohnya menggunakan chatbot AI untuk menjawab pertanyaan konsumen 24 jam per 7. Kemudahan dalam transaksi. Menyediakan opsi pembayaran digital dan metode pengiriman yang fleksibel. Contohnya e-commerce menawarkan fitur bayar di tempat atau cicilan tanpa kartu kredit. Berinovasi dalam produk dan layanan. Adaptasi dengan tren. Meluncurkan produk yang sesuai dengan tren pasar atau kebutuhan baru. Contoh, selama pandemi banyak bisnis makanan meluncurkan paket masak di rumah. Kolaborasi dan kemitraan. Bermitra dengan influencer atau merek lain untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Contohnya adalah brand fashion bekerja sama dengan influencer TikTok untuk promosi. Menerapkan strategi multi saluran, omni-channel, konsistensi layanan. Menyediakan pengalaman yang mulus antara saluran online dan offline.
Contoh, konsumen dapat memesan barang online dan mengambilnya di toko fisik, click and collect. Integrasi teknologi, menggunakan teknologi seperti QR Code di toko fisik untuk menghubungkan pengalaman offline ke online. Konsumen dapat memindai QR Code untuk melihat stok produk di lokasi lain. Meningkatkan keberlanjutan dan etika. Produk ramah lingkungan. Ya, konsumen semakin sadar akan dampak lingkungan, sehingga bisnis perlu menawarkan produk yang berkelanjutan. Contohnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam pengemasan. Praktik bisnis beretika. Transparansi dalam rantai pasokan dapat mempromosikan nilai sosial, dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Contohnya adalah menginformasikan konsumen bahwa produk dibuat dengan bahan fair trade. Iklan digital. Menargetkan konsumen secara spesifik berdasarkan demografi, minat, atau perilaku mereka. Contohnya menggunakan Google Ads atau Facebook Ads untuk menjangkau audiens tertentu. Konten marketing. Menciptakan konten yang informatif, menghibur, dan relevan dengan konsumen. Contohnya blog tentang tips gaya hidup atau video tutorial yang melibatkan produk bisnis. Influencer marketing. Bermitra dengan influencer yang relevan dengan merek untuk mempromosikan produk. Contohnya mengirimkan produk gratis ke influencer untuk diulas di media sosial. Membangun kepercayaan konsumen, yang selanjutnya adalah ulasan dan testimoni. Menampilkan ulasan konsumen di website atau media sosial untuk meningkatkan kepercayaan. Contohnya e-commerce menampilkan rating bintang untuk setiap produk. Keamanan data. Menjamin privasi data konsumen dengan menggunakan sistem keamanan yang terpercaya. Contohnya memberikan kebijakan privasi yang jelas pada platform online. Mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan. Ya. Yang pertama ada pemantauan tren, terus memantau tren pasar, teknologi baru, dan perubahan dalam perilaku konsumen. Contohnya menggunakan Google Trends untuk melacak perubahan minat konsumen. Eksperimen dan uji coba. Menguji strategi baru dengan skala kecil sebelum diterapkan secara luas. Contohnya menguji fitur baru di aplikasi dan sebagian kecil pengguna terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, respon yang efektif terhadap perubahan perilaku konsumen di era digital memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan mereka. Adaptasi teknologi dan inovasi dalam produk serta layanan. Bisnis yang mampu merespon dengan cepat dan strategis akan lebih mampu bertahan dan unggul dalam kompetisi. Oke, sekian aja dari pertemuan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ke kolom komentar atau tanyakan di grup WhatsApp langsung ya. Terima kasih.